Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Kumang Bayu Putra. Aku adalah salah satu peserta dari Pesraman Yogi Swara, Desa Margajaya, Kecamatan Rorok Utara, Kabupaten Bombana. Apakah teman-teman tahu tentang Selat Bali? Selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, sekarang aku akan menceritakan tentang asal-usul terjadinya Selat Bali yang berjudul Manik Angkeran. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Sidi Mantra memiliki anak laki-laki semata wayang yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam. Ia amat tertarik. Ia lalu pulang dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyabung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang. Manik Angkeran puas sekali. Jika begini terus, aku bisa cepat kaya, pikirnya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Dalam sekejap, uang Manik Angkeran pun habis. Ia bahkan harus berhutang untuk membayar kekalahannya. Namun, itu tidak membuatnya jera. Manik Angkeran lalu mencuri harta ayahnya. Sidi Mantra yang mengetahui hal itu berkata, "Anakku, berjudi tidak akan bisa membuatmu kaya, justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat." Namun, Manik Angkeran tidak peduli. Lambat laun, harta ayahnya pun habis. Manik Angkeran akan dibunuh jika tidak membayar hutang. Ia kembali menemui ayahnya dan meminta uang. Ayahnya menghela napas. "Apa yang harus kulakukan untuk menolong anakku?" pikirnya. Sidi Mantra kemudian bersemedi memohon petunjuk kepada Dewata. Tiba-tiba terdengar bisikan gaib. "Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga oleh naga Basuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya." Sidi Mantra akhirnya memutuskan menemui naga Basuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang banyak dihuni binatang buas dan hantu. Sampainya Sidi Mantra di kawah Gunung Agung, Mantra membunyikan genta memanggil naga Basuki. Naga Basuki yang mendengarnya pun keluar. "Hai manusia, siapa kau? Apa maksud kedatanganmu?" tanya naga Basuki. "Aku Sidi Mantra. Maksud kedatanganku adalah memohon bantuanmu. Sekiranya engkau berkenan memberiku sedikit harta untuk membayar hutang anakku. Anakku akan dibunuh jika tidak membayar hutang," jawab Sidi Mantra. Naga Basuki menyanggupi permintaan Sidi Mantra. "Baiklah, aku berikan harta ini kepadamu. Gunakanlah harta ini dengan bijak." Ia lalu mengambil emas dan batu permata, kemudian memberikannya kepada Sidi Mantra. Sidi Mantra mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angkeran. Namun, Manik Angkeran menggunakan harta itu untuk kembali berjudi. Harta itu pun habis. Ia kembali dikejar-kejar orang. "Maaf ayah, uang yang ayah berikan padaku sudah habis. Kini aku berhutang lagi," rengek Manik Angkeran pada ayahnya. Sidi Mantra yang kecewa tidak mau menolong Manik Angkeran. Manik Angkeran bingung. Ia tak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Saat melamun, tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah genta kecil. Genta itu adalah genta ajaib yang dipakai oleh ayahnya memanggil naga Basuki di Gunung Agung. Manik Angkeran segera mendaki Gunung Agung.
dan membunyikan genta ajaib itu. Naga Basuki menemui Manik Angkeran. Manik Angkeran berkata, "Maaf Naga Basuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Sidimantra. Apakah aku bisa meminta sedikit hartamu lagi untuk melunasi utangku?" Tanya Manik Angkeran. Aku berikan harta ini kepadamu untuk terakhir kalinya. Aku memberimu sedikit harta. Setelah ini kau tidak boleh ke sini lagi. Jawab Naga Basuki. Naga Basuki mengambil hartanya di dalam gua. Tanpa ia sadari, Manik Angkeran mengikutinya. Sifat serakah Manik Angkeran pun muncul. Setelah melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. "Wah, itu adalah berlian yang besar," guman Manik Angkeran. Melihat semua itu, timbul niat jahatnya. Ia ingin memiliki berlian tersebut dan menguasai seluruh harta Naga Basuki. Ia pun menghunus pedang dan memotong ekor Naga Basuki. Naga Basuki terluka. Ia berusaha melarikan diri dengan membawa ekor Naga Basuki. Naga Basuki sangat marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan. Ia berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Naga Basuki dengan mudah menangkapnya. Api Naga Basuki membakar Manik Angkeran. Tubuhnya menjadi abu. Sementara itu, Sidimantra yang kehilangan gentanya menyusul ke Gunung Agung. Ia yakin Manik Angkeran yang mencurinya. Sampainya di Gunung Agung, Sidimantra melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Dilihatnya, Naga Basuki kesakitan dan terluka. "Apa yang telah terjadi?" ratap Sidimantra. Naga Basuki menceritakan semuanya pada Sidimantra. "Wahai Naga Basuki yang baik, sudikah kau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya, mohon Sidimantra." Naga Basuki menjawab, "Baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun ia tak boleh pulang bersamamu. Ia harus tinggal di sini dan menjadi muridku. Apapun yang kau lakukan, asal putraku hidup kembali," jawab Sidimantra. Dengan kesaktiannya, Naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Manik Angkeran memohon ampun. "Kami mengampunimu, anakku, tapi kau tidak bisa pulang bersama ayah. Kau harus tinggal di sini bersama Naga Basuki yang akan mendidikmu," jawab Sidimantra. Manik Angkeran menyanggupinya. Kemudian Sidimantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkan dirinya dengan anaknya. Dari garis itu keluar air yang semakin lama semakin deras. Gunung Agung pun terpisah dari sekitarnya. Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Demikianlah cerita asal muasal Selat Bali. Teman-teman, patuhilah nasihat orang tuamu. Perkataan mereka pastilah yang terbaik untukmu. Jauhilah berjudi karena tidak akan menguntungkanmu. Baiklah teman-teman, sekian ceritaku. Aku akhiri dengan Rame Santi. Om Santi, 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 Om.